Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Komputer, ya, Matematika Komputer 3. Saya adakan online karena kemarin ada satu kelas yang ketinggalan, sehingga kalau diadakan di kelas nanti satu kelas yang ketinggalan itu akan susah mendapat ganti hari, sehingga kita lakukan online. Ya. Di Matematika Komputer 3 ini, hari ini kita akan belajar tentang multiple integral. Jadi multiple integral ini secara sederhana adalah double integral, ya. Double integral ini setelah ada integral, integral lagi. Jadi isinya dua integral. Jadi seperti ini ya. Contohnya ini, ada integral lagi, ya. Jadi kita sebut ini sebagai double integral. Jadi integralnya ada dua, makanya ini dinamakan multiple integral, ya. Oke. Multiple integral ini banyak manfaatnya ya dalam dunia nyata. Kemudian ini biasanya dipelajari pada jurusan banyak ya, seperti perkapalan, kemudian desain bodi pesawat dan seterusnya. Mereka menggunakan algoritma ini, ya. Bahkan multiple integral ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa kandungan oksigen ya, di dalam tubuh manusia. Itu juga bisa, ya, asal tahu caranya, gitu aja. Jadi matematika komputer memang kita akan menggunakan ini diarahkan ke komputer. Saya mencoba untuk menghubungkan antara integral dengan ojek online, ya. Jadi nanti saya akan cerita. Kita akan bawa integral ini ke dalam ojek online. Kemudian kalau ada sisa waktu nanti kita di pertemuan keberapa, kita akan buat kodenya di sini. Untuk sementara praktek minggu depan, jadi minggu depan kita berada di kelas, ya, itu kita akan melanjutkan yang kemarin waktu menghitung berat janin, kita akan arahkan pada computer vision. Jadi kita cukup arahkan kamera kepada mahasiswa yang berdiri, nanti akan ketahuan berat badannya berapa ya dari kamera tersebut. Nah, itu untuk minggu depan, ya. Oke. Sekarang di multiple integral ini kita mesti ini ya sejarah dulu ya. Sejarah dulu. Jadi multiple integral ini banyak digunakan ya beberapa bidang. Contohnya di data science. Saya punya teman satu grup ya. Satu grup itu dia data science ya. Jadi data science itu matematiknya kuat ya, di Grab ya, kerjanya di Grab di Malaysia. Jadi data science, kemudian
banyak formula matematik yang digunakan. Ya, jadi kepala data science-nya Grab. Jadi formula statistik itu full dan seterusnya. Ya, dia gunakan banyak hal. Nah, ada yang menarik untuk pemrosesan data. Kalau kita kenal, gini ya, Grab itu setiap hari itu ternyata jutaan order yang dia harus tangani. Kalian bisa bayangkan, misal jutaan order, tiba-tiba ada satu order yang lag database ya, artinya database-nya error, satu order itu cancel. Ya, apa yang terjadi kira-kira? Wah, itu luar biasa, impact negatifnya luar biasa besar. Satu, customer yang nunggu GrabFood sudah kelaparan, ya, order nggak datang, tapi titiknya masih muncul di situ dekat. Ya, driver sedang on the way ke tempat Anda. Yang kedua, sistemnya di driver itu juga error juga. Jadi seolah-olah tidak ada pergerakan titik, ya, tidak ada pergerakan titik di sana. Nah, bagaimana Grab bisa handle seperti itu? Nah, jadi saya ambilkan dari engineering Grab. Jadi kalau kalian ingin belajar bagaimana caranya teknologi di belakang Grab, kalian akses engineering Grab. Jadi di sana lengkap ya, data science, kemudian statistik dan seterusnya ya, kalian bisa baca. Nah, saya ambilkan salah satu artikel yang sebenarnya sudah ditulis cukup lama ya, tahun lalu, yaitu tentang how we store and process millions of order daily. Jadi bagaimana kita bisa melayani transaksi itu jumlahnya jutaan setiap hari. Ya. Nah, kita bisa menghubungkan integral ke arah sini. Jadi kita bisa mencari jumlah driver yang aktif di dalam satu area atau yang terdekat dengan kita menggunakan integral. Integral apa yang digunakan? Integral permukaan atau multiple integral. Nah, ini yang dipakai. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini kita tahu ada, kita nggak bahas ini secara detail ya, karena ini bidang database ya, jadi kita yang matematika aja lah yang kita bahas ya. Jadi dia punya ada backend di sini ya, kita kenal ada backend, kemudian ada Grab order, ada platform namanya ya, kemudian ada distributed system. Jadi nanti kalau kalian semester berapa gitu ya, ada mata kuliah database terdistribusi, kalian ikut aja. Ya, manfaatnya banyak itu. Jadi kalian bisa handle million proses ya di dalam suatu waktu. Kemudian banyak sekali ya, banyak sekali gunanya. Nah, kemudian query pattern-nya pada Grab. Ya, jadi kalau orang order, nah ini bisa kalian baca seperti ini ya, ordernya. Jadi kalau kita baca di query pattern, ya, di query pattern itu pertama write queries, ya, buat order, kemudian update, ya, kemudian read-nya adalah dapatkan order ID, ongoing, messenger, historical order, dan statistik, ya. Jadi apa yang disuggest oleh si aplikasi adalah kalau kalian sukanya pesan GrabFood nasi goreng, maka diskon terbesar yang muncul adalah nasi goreng. Ya, 60% selalu diskon. Ya, jadi gitu ya. Nah, kemudian ada namanya analytical query, ya. Kemudian order statistik, ya, matematik selalu dipakai. Kemudian peak hours, ya. Jadi kalau jam sibuk atau tidak itu beda tarif, ya. Kemudian stability, kemudian ada cost, ada efektif, ada large scale ya. Large scale ini dia berapa jauh nangani, kemudian ada WLTP online transaksi ya dan OLAP,
Kemudian ada database. Nah, ini yang kuncinya. Kan OLTP database. Ya, database-nya pakai apa kira-kira? Grab. Nah, kira-kira database-nya pakai apa? Grab. Nah, kita lihat nanti ya. Oke. Pakai MySQL bisa jadi, pakai Postgre bisa jadi, pakai Oracle bisa jadi ya. Nanti kita lihat. Itu database lama itu ya. Jadi Postgre, Oracle, MySQL itu database lama. Ya ibaratnya orang itu usia sudah 80-an tahun lah. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau cara kerjanya dia ada namanya pipeline ya, pipeline. Ini biasanya kita bisa gunakan pada MongoDB. Ya, jadi kalau kita tahu ada pipeline ini kita sudah tahu wah ini pasti penggunaannya kebanyakan di NoSQL. Ya, ini pipeline, kemudian ada LTP, OLAP. Nah, arsitektur database-nya menggunakan DynamoDB. Ya, jadi kalau tanya Grab database-nya apa untuk LTP? Ya, online transaksinya menggunakan DynamoDB. Kenapa tidak MySQL? Kenapa tidak Oracle? Nah, karena mereka mengejar namanya highly available. Nah, ini yang paling penting. Ya, highly available. Dan database ini bisa dipartisi. Nah, kalau kita belajar, jadi bisa dipartisi ini menarik ya. Jadi menurut saya ini database dikatakan NoSQL, enggak murni NoSQL, dikatakan RDBMS ya kok dia terlalu apa join-joinnya itu banyak dihindari dan seterusnya. Akhirnya database ini menjadi unik, jadi dia bisa dipartisi seperti MySQL. Partisi itu mempercepat ya dalam proses pencarian. Ya, jadi kalau kalian store data ukuran besar ini lebih cepat. Ya, jadi ini strukturnya, kemudian dan seterusnya. Ya, nanti kita bisa kombinasikan ini dengan integral. Ya, integralnya bisa masuk sini. Kemudian ada Apache Kafka. Nah, ini Apache Kafka Stream ya. Saya pakai ini Apache Kafka Stream dalam transfer data ke sekitar ada 6 cabang ya kantor itu pakai ini. Ya, kemarin nambah 3 tempat sehingga 9 cabang menggunakan Apache Kafka ini very powerful lah ya. Jadi kita bisa tangkap dari masing-masing klien, kirim ke server dalam bentuk statistik ya. Oh, bagus sekali ini. Biasanya ini diajarkan di jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer sekarang dengan AI ini migrasinya luar biasa besar ke software ya. Kemudian dan seterusnya ya. Impact, konklusi. Nah, ini yang penting bagi informatik ya. Orang informatika adalah DynamoDB ya. And Aurora ya. Jadi pelajari ini aja ya. Jadi kita kalau ingin belajar ya mana yang tren menghasilkan uang itu ya DynamoDB. Lihatnya gampang ke engineering Grab atau engineering di Google ya. Kalau Google itu bukan Google ya, Gojek ya atau GoTo ya. Itu mereka larinya ke Java semua. Sama ya, Grab juga larinya ke Java. Ya, DynamoDB itu apa? Nah, DynamoDB itu ini dia ya. Jadi kita baca di sini adalah Amazon DynamoDB. Kalau kita baca di sini serverless NoSQL database with single digit millisecond performance at any scale. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Kita nggak bahas ini. Yang pakai udah banyak ya. Perusahaan-perusahaan besar semua ya. Jadi AWS ini luar biasa ini. Jadi kalau kita belajar database mending
belajar WA saja. Nanti kalian punya sertifikat, sertifikatnya dari Amazon, nah itu connect LinkedIn. Nah, kalian bisa dapat customer dari overseas ya, luar negeri ya. Nanti dapat itu. Nah, DynamoDB ya, kalau di Amazon, nah kita bisa download sebenarnya ya, DynamoDB. Saya coba cari di lab ya, ternyata belum ada SSH ya. Jadi biasanya ini diinstal di server, kemudian kita dikasih akses SSH. Nah, nanti saya tanyakan kalau kita ada waktu untuk menghitung integral dengan ini. Nah, kalau kita lihat di DynamoDB, ini mereka support banyak hal ya, termasuk namespace Jakarta ya. Ini ada Jakarta. Jadi di istilah Jakarta ya memang Jakarta Struts ya. Jadi memang Indonesia bahasanya. Java itu ya Indonesia. Jadi Java itu Jawa, kemudian ada Jakarta ya, kemudian ada batik ya, batik, ada gamelan ya, gamelan juga ada. Jadi semua mengandung bahasa Indonesia atau budaya Jawa, mereka usung oleh Sun Microsystem di Amerika. Jadi mereka ngambilnya Jakarta. Kenapa tidak Kuala Lumpur, Singapura? Jadi mereka memang sengaja gitu. Dan sistem DynamoDB ini membutuhkan requirementnya New Apple Processor. Nah, baru kita tahu kenapa Mac itu muncul, karena support besarnya pada DynamoDB ya. Jadi tahu ya, lah DynamoDB ini kalau dia support ke Apple Processor, ini biasanya banyak digunakan di negara Commonwealth ya. Negara Commonwealth itu banyak menggunakan teknologi Apple. Jadi ini Jakarta ya. Jadi kalian bisa mempelajari programming Jakarta Struts ya, Jakarta Struts. Ini buku sudah lama ini ditulis ya. Dulu waktu Jakarta Struts, kemudian muncul RMI ya, Remote Method Invocation, kemudian implement model view control atau MVC. Sekarang ini kalian MVC kalau pakai ini bisa untuk web ya, untuk web framework ya, mirip-mirip Django lah ya. Kemudian ada namanya Apache Batik ya. Apache Batik ini digunakan untuk sebenarnya ini hanya aplikasi biasa untuk SVG ya, Scalable Vector Graphic. Saya pernah jadi ini penting ya untuk kenapa SVG itu gini, gambar itu di Vsauce keluarnya XML. Ya, gambar di Vsauce keluarnya XML. Nah, saya mempelajari SVG ini sekitar 2010 waktu itu ya. Kemudian kebetulan dapat project integrasi softwarenya JIS milik Esri. Jadi ada perusahaan software terbesar untuk Geography Information System di dunia, itu terbesar nomor 1 itu di Israel. Ya, jadi perusahaannya itu di Israel, tapi cabangnya di Kanada, di mana-mana ada. Nah, dia namanya Esri ya. Jadi dia banyak menggunakan scalable vector graphic. Nah, ini ada menarik. Hasilnya map itu bagusan milik Google Map ya atau OpenStreet ya. Tapi kenapa SVG ini laris? Ya, karena dia disusun berdasarkan teks ya. Jadi gambar itu kalau di Vsauce di web itu teks isinya, dan dia kalau di zoom perbesar sebesar apapun enggak pecah. Kalau Google itu kan misal kita pakai Google Street ya atau Google Earth, kita zoom jalan itu kan sudah kabur gambarnya. Kalau SVG ini enggak. Jadi kita zoom jalan raya itu karat-karat pada pipa PDAM kelihatan. Saking jelasnya ya. Ini luar biasa ini. Nah, kalian bisa mempelajari arahnya ke sini juga bisa. Ya, dengan Apache Batik. Nah, ini salah satu perusahaannya. Ya.
Jadi dia gunakan banyak teknologi di perusahaan Esri ini ya, salah satu di Israel. Nah, kita akan menghitung integral melalui teknologi yang digunakan oleh engineering graph. Kita akan menghitung berapakah jumlah driver dalam suatu area menggunakan integral. Ya, jadi kita akan hitung itu. Oke, kita lanjutkan ke materi ya. Oke, multiple integral ini masih berhubungan dengan integral yang kita pakai di yang dulu ya, Riemann, masih ingat kalian menghitung luas lumut ya, di integral Riemann juga tetap dipakai. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh saintis ya. Kemudian mereka membuat berbagai macam terobosan di zaman itu ya. Jadi konsep di sini adalah integrasi dimensi. Ya, jadi kalau kita tahu di sini ada dimensional ya. Kemudian setelah itu adalah kita menggunakan Riemann untuk mengukur, atau ini sebagai atap. Ya, ini sebagai atap. Riemann itu luasnya, karena luasnya itu bebas. Kemudian integral Riemann itu akan digabungkan lagi. Sehingga kalau kita hitung ya, jadi integral mulai A sampai B fx dx ini hasilnya apa ini? Kalau ini dihitung kan bisa ketemu luas ya. Dari garis ini bisa ketemu luas. Lah, ini kan garis ya. Ini kan fungsi Y. Ya, ini fungsi Y. Kemudian ada dx, sehingga kalau diintegralkan kan nantinya Y kali X, kan begini. Y ini panjang, tinggi, X-nya lebar. Kalau di koordinat kartesius, kita gambar begini ya, ini X, ini Y, ini ke sana, sampai sini, kemudian Y-nya sampai sini. Lah, ini kan diarsir. Nah, jadilah luas ya, jadilah luasan. Nah, luasan ini kemudian dihitung Y kali X ya, jadi luas. Maka dari itu integral ini itu sama dengan sigma. Sigma ini jumlah dari apa? Dari tinggi Fx atau Y, kemudian ini Y ya, tinggi, kemudian delta X, yaitu lebarnya tadi. Nah, sehingga ini dan ini adalah ekivalen atau sama. Ya, kalau sama berarti dikasih limit ya. Jadi kalau ini ekivalen nggak usah limit. Kalau sama kasih limit, artinya limit apa? P mendekati 0 ya. P itu apa? P itu adalah partisi. Nah, partisi. Nah, ini yang digunakan di database ya. Ya, jadi mereka tetap menggunakan partisi. Ya, jadi kalau di proses dalam bentuk yang sama ya, very similar fashion ya, ini kita akan ketemu namanya R. R ini adalah suatu daerah di mana dia adalah bentuknya rectangle. Jadi XY di mana X di antara A dan B, Y-nya di antara C dan D. A dan B itu yang datar, C dan D yang ke atas ya. Oke, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya X, Y, Z ya, X-nya ke sini, X-nya itu dibatasi oleh A dan B. Jadi A dan B itu area sini sampai sini, cukup daerah sini aja ya. Nah, ini A dan B ini di sini batasnya. Kemudian C dan D batasnya di sini. Nah, sehingga kotak inilah ya akan dicari nanti ya. Terus kotak ini diapakan? Oh, ini naik ke atas nanti, bentuk seperti gedung pencakar langit.
Jadi ini tinggi ke atas. Nah, jadi bukan arsitek ya, teknik sipil itu bangunan itu dibangun sedesain dengan menggunakan formula. Ya, nah jadinya seperti ini nanti ya. Tergantung dari pola yang atas ya, pola atas. Jadi ini luasan yang hitam ya. Terus ini juga luas. Luas dikali tinggi menjadi volume. Volume panjang, lebar, tinggi. Ya. Oke. Nah, ini baru pengenalan di multiple integral atau integral permukaan ya. Oke, sekarang saya beri pertanyaan pada kolom chat ya. Di manakah aplikasi integral ini hanya dijumpai dalam bidang kedokteran? Oke, kalian bisa menuliskan jawaban apa yang kalian ketahui di situ. Saya berikan waktu 3 menit. Baiklah, sudah ada yang
nulis ya, ada yang menulis. Jadi kita memang sering bahas tentang scan, MRI, kemudian USG, kemarin USG janin itu ya sudah dibahas. Kemudian ada lain, ini pola pertumbuhan sel tumor. Nah ini juga bisa sinyal rekam medis, kemudian jantung ya juga bisa. Jadi kita bisa ngitung sebenarnya jantung itu mampu menampung berapa volume darah yang masuk. Itu kita juga bisa menggunakan itu. Bayangkan kalau misal kita bisa gunakan sistem yang integrated dengan teknologi yang ada di rumah sakit. Nah itu manfaatnya cukup banyak. Atau kalau kalian bisa buat API ya, API untuk penggunaan sistem kalian yang sudah jadi di web misalnya, kalian punya API, API-nya bisa diakses oleh sistemnya seperti CT scan atau yang lainnya. Nah itu artinya kalian jual service ya, namanya SaaS di dalam dunia teknik informatika. SaaS, S-A-A-S, software as a service ya. Kemudian bisa digunakan untuk macam-macam ya. Ya macam-macam lah di sini yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian ya. Oke. Semuanya bisa dilakukan. Kita bisa menggunakan ini kalau di kedokteran itu kita sebenarnya dengan integral ya, bisa jadi kalau kita punya dataset kita bisa ngukur berapa usia mumi ya. Jadi kalau ditemukan mumi gitu ya, kita bisa ukur usianya berapa ya, dengan prediksi matematik dan statistik tanpa menggunakan bahan kimia. Mungkin tidak, sebenarnya tidak ada yang membuat sampai sekarang, tapi kalau kita bisa bikin, nah itu menarik ya. Seperti kalian bisa menentukan misal beli barang ini bagus atau tidak. Jadi misal ada ballpoint, kemudian kalian mau beli ballpoint ini harganya mahal 50.000. Nah kalian pakai alat di Android ya atau iOS, cuma di kamera diarahkan ke ballpoint langsung ketahuan. Anda sebaiknya jangan beli. Nah, ada rekomendasi gitu. Anda sebaiknya beli karena ini barang bagus, harganya murah. Nah, sistem kayak gitu itu yang dibutuhkan orang. Ya, jadi kalian misalnya mau masuk kampus ya, si sistem itu tahu, oh jangan masuk kampus ini, lebih baik kampus sana saja, gitu ya. Karena lulusan kampus ini banyak yang lulus bingung cari kerja, sementara kampus sana itu cepat cari kerja. Nah itu bagi anak-anak SMK atau SMA yang mau kuliah itu kan mereka lebih mudah. Akhirnya tahu, oh ternyata masuk kampus ini lebih baik dari kampus sana, ya itu contoh. Jadi itu kalau sistem itu jadi, wah itu menarik. Cuma ada pro dan kontranya ya, kita nggak boleh membandingkan kampus ya. Jadi kampus A, kampus B kita nggak boleh sebut nama ya, karena semuanya sama sebenarnya, tergantung kualitas individu ya. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Oke, kita lanjutkan lagi ke double integral. Nah, tadi itu baru kita mengenal namanya pembukaan ya, atau pengenalan. Kita sekarang ke double integral. Nah, kalian bisa baca apa yang ada di dalam kotak ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca yang di dalam kotak di definisi. 2 menit sudah selesai. Di double integral kita lihat di sini ada definisi. Ya. F adalah fungsi 2 variabel. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah 2 variabel. Biasanya F ditulis gini kan, fx ya, ini 1 variabel. F
X, Y. Nah, ini baru. Ya, kita lanjutkan. F, jadi ini satu ya, satu variabel, ini dua variabel. Yang didefinisikan pada kotak tertutup ya, jadi pada area tertutup R ya, region ya. Jadi R ini singkatan area ya, region ya, atau bacanya region. Jadi fungsi F itu ada di dalam kotak, gini maksudnya dia. Nah, jadi kalau XY itu di sini, di sini, nggak boleh, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh terjadi. Jadi di sini, tetap di dalam kotak. Nah, ini kenapa kok bisa dalam kotak? Ini yang menentukan fx ini. Ya, jadi tetap dalam kotak. Kalau ini nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, untuk ada rumus limit P mendekati 0, ingat P tadi apa? Partisi ya. Jadi sigma fx, y ya, x atas ini artinya rata-rata ya. Jadi kalau ditulis x bar ini artinya rata-rata ya. Jadi fx, y kali delta A ini delta area. Nah, ini baru namanya luas. Jadi A ini tuh area. Ya, toh luas. Jadi integral, dasar integral itu kan biasanya dx ya. Ini enggak dA. Ya, jadi dx ini kan terhadap x saja. Kalau dA terhadap A. A ini apa? Area luas. Integral terhadap luas. Nah, sehingga batas integrasinya. Jadi kalau ini eksis ya, kita katakan bahwa F terintegrasi pada R. Sehingga kita bisa tulis double integral. Kenapa kok double? Nah, kalau satu integral ini itu menandakan luas seperti yang saya tulis di atas tadi. Nah, ini ya. Satu integral ini Y kali X kan luas. Nah, kalau di sini luasnya itu sudah ada di sini. Sehingga tujuan kita adalah mencari volume dari area atasnya ini, nah sampai ke bawah ya. Makanya integralnya terhadap luas mana ya, luas atas. Kalau luas atas ini dapat dicari, maka yang bawah kan mengikuti dari penutup atas ini. Nah, ini ya, inilah yang disebut dengan double integral ya. Ditulisnya double integral terhadap R region atau region dari rectangle tadi fx, y dA. Nah, ini adalah area ya, given by, jadi kalau ditulis limit ini. Jadi ini rumusnya ya. Ini rumus dasar. Ini penting ya. Nah, kalian cukup hafalkan ini aja. Ya, jadi nggak usah hafalkan yang lain, ini aja. Nah, saya kotak gitu. Ya, ini rumus dasarnya dari double integral. Oke. Ada yang mau tanya? Saya rasa nggak ada ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Itu sudah hasilnya kayak gini nanti. Nah, jadi kita cari yang bagian atas ya. Yang bagian atas ini kita cari luasnya. Yang di aksir hitam ini ya. Ini ada luas area. Kemudian luas dikali tinggi. Nah, ini yang tinggi masing-masing. Ya, sampai bawah. Nah, ini luas kali tinggi jadilah volume. Ini kuncinya ya. Oke.
Kita lanjutkan lagi ke yang lainnya ya. Ada bentuk juga integral tangga. Nah, biasanya orang cari ini ya, kalau orang mau audit tangganya itu berapa volumenya. Nah, kita cari misalnya ada pemberantasan korupsi ya. Volume tangga berapa? Volume, ketemu 7 meter kubik. Oke, 7 meter kubik berapa semennya? Campurannya berapa pasir? Ya, berapa koral? Nah, ya, berapa ukuran besinya? Oke, ketemu kan? Nah, akhirnya ketemu. Harusnya habisnya untuk tangga dengan volume sekian, habisnya sekian juta. Nah, ketemulah akhirnya ya. Jadi ini bisa ketemu kalau kita tahu berapa volume tangga. Ya, kita bisa pakai gunakan rumus ini. Ya, oke, ini enggak kita kerjakan ya. Kita lihat contoh rumus berikutnya. Sifat double integral. Double integral itu sifatnya ya sama aja dengan integral biasa, seperti ini. Misal ada K di sini bisa keluar ya. Kalau ada penjumlahan di sini dia bisa dilepas ya, sama aja. Sama aja. Ini kayak R ini ya. Misal satu kotak besar ini R, kemudian dibagi 2 di sini. Sini ini R1, ini R2 ya, integralnya terhadap R1 plus terhadap R2. Ya, jadi ini terhadap R1 dan terhadap R2 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Oke. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan ke contoh pertama? Silakan bila ada yang mau tanya melalui voice atau dengan kolom chat juga boleh. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini ada contoh sederhana ya. Jadi staircase function ya, fungsi tangga ya, yang tadi ya, kita lihat gambarnya. Nah, yang gambar ini ya, yang sebelah kiri fungsi tangga, kita akan coba menghitung sekarang. Ya, kita hitung dengan contoh soal berikut ya. Example 1 ya. Jadi di dalam matematika itu memang banyak soal dimulai dengan let ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diberikan sebuah fungsi f, gitu ya. Kita lanjutkan lagi. F adalah fungsi tangga yang seperti gambar 5 tadi. Maka bernilai 1 bila X di antara ini, Y di antara ini. Bernilai 2 bila X dan Y antara ini, bernilai 3 dan seterusnya. Ini mirip waktu kita bahas integral yang lalu parsial, cuma contoh ini muncul lagi ya. Masih ingat nggak? Dulu kita parsial pakai ini muncul waktu di kelas waktu itu. Nah, kemudian ini muncul lagi di sini ya. Yang ditanya adalah calculate integral fxy dA ya. Integral terhadap luas dA. Nah, ini biasanya kalian akan nemui nanti kalau informatika itu bahas medan magnet ya dan seterusnya. Contoh, kalian software engineer ya, programmer lah ya, ada masalah. Sebuah perusahaan punya masalah. Kita punya masalah bahwa mesin produksi itu memproduksi barang kita itu, misal ya produksinya itu pasta gigi lah. Kalau kita produksi pasta gigi model covernya begini, itu kita akan habis banyak uang. Untungnya dikit ya. Gimana caranya supaya kita bisa produksi tapi untungnya banyak? Nah, mereka akan menggunakan formula untuk menghitung volume sebanding dengan cost ya yang dikeluarkan.
Ya, kalau BP nggak boleh ya, BP itu break even point ya. Jadi kalau di startup ya kondisi BEP ini break even point ini menurut saya rugi, tapi menurut teori impas ya, tapi saya rugi karena ada waktu yang hilang. Nah, di sini kalau kita integralkan ya, karena ditanya calculate R fx-y-dA, di mana R di antara 0,3 dan 0,3 X-nya. Kalian harus lihat dulu intervalnya ini. Interval ini sama nggak dengan ini? Ada di dalam nggak? Oh, ada. 0 sampai 1 ada nggak? Ada. 1, 2, 2, 3 ada. Beres, sudah. Kalian bisa pakai ini. Tapi kalau tidak sesuai dengan R nggak bisa. Ya, nggak bisa digunakan. Nah, akhirnya kita tulis lagi R-nya ya, interval untuk masing-masing rectangle ini, R1, R2, R3. Tulis gini. Nah, kemudian kita jumlah, ingat rumus tadi, yang penjumlahan ini, yang B ya. Nah, yang B ini loh ya. Nah, rumus ini kita pakai. Nah, kita pakai di bawah. Nah, disinilah rumus itu kita gunakan. Ya, jadi integral fx, y dA batasnya terhadap R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi R1, R2, R3. Jadi ketemunya R1 fx, y nilainya berapa? Nah, lihatnya di atas. Jadi, oh ini nilainya 1. Dari mana? Dari sini. Nah, dari yang atas. Ini nilai 2, dari mana? Dari atas. 3 dari atas, ya, sama. Nah, kemudian R1, ya, R1 ini regionnya, ya, jangkauan dia itu loh. Ya, jangkauan dia luas, ya, jangkauan luasnya R1 itu berapa? Ya, jangkauan luas itu kan gampang ya. Panjang kali lebar. 0 sampai 3 berapa? Nah, jadi ngitungnya gini, AR1 itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 1, 3. Nah, ini. Ya, nah ini dapatnya dari sini. Dan seterusnya akhirnya ketemulah 18. Ya, oke. Ini ada juga contoh lagi. Fx, y-nya ini, R-nya ini. Ya, maka kita bisa hitung ya. Jadi ini ada contoh ya untuk menghitungnya. Fx1, Y1, F11, jadi diambil angka di sini. Ya, karena angkanya itu enggak ada, kita bisa pilih di sini sebenarnya acak boleh. Misal X-nya 1, Y-nya 1. 1 dan 1 kan masih area ini. Nah, kita bisa hitung di situ. Ya, kita bisa menghitung di sini. Jadi karena masih masuk area, kita bisa hitung. Jadi ketemulah ini. Kemudian ini, pokoknya asalnya ini masih ada di area batas. Ya, batas ini, dia masih masuk. Ya. Sampai berapa titiknya yang dimasukkan ya terserah ya, boleh bebas ya. Bebas. Kalau saya pakai pecahan boleh nggak? Boleh. Pakai koma-koma desimal boleh ya. Nanti dijumlah hasilnya ketemu ini. Ya, jadi ini ya, ini adalah contoh sederhana ya dengan menggunakan kotak-kotak dihitung ya. Jadi luas pertama, luas kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, ini integral ini masih mengadopsi namanya Riemann sum. Ya, Riemann sum itu adalah metode Riemann yang digunakan masih pada integral seperti ini. Ya, kenapa kok nggak trapezoid sama Simpson? Nah,
Kenapa? Padahal Riemann itu errornya tidak lebih baik daripada trapezoid atau Simpson, tapi kenapa Riemann laku keras? Nah, karena apa kira-kira? Ada yang tahu karena apa Riemann laku keras? Ya, Riemann laku keras karena politis ya. Jadi dalam tidak hanya dunia dagang ya, dunia sains juga dipolitisasi ya, sama aja ya, laku keras. Padahal errornya ya nggak terlalu bagus lah dibanding algoritma lain ya. Nah, ini politik ya, sudah masuk sini ya. Sama dengan kalau kalian nyumbang uang ya, misalnya kalian datang ke salah satu kampus, Pak saya mau nyumbang gedung 10 lantai Pak untuk kampus ini saya bangunkan, tapi nama gedungnya nama saya. Oh boleh. Nah, jadinya nama gedung misalnya Gedung Budi Santoso. Nah, namanya Budi Santoso yang nyumbang, jadi Gedung Budi Santoso. Kalau yang nyumbang namanya Suroso ya, Gedung Suroso. Jadi kalau diumumkan di kampus, anak-anak nanti kita kuliah pindah ke Gedung Suroso, nah gitu ya. Kalau kalian nyumbang, ya, jadi ya begitulah dunia sains ya. Jadi mau independen ya agak susah ya, karena ada bantuan juga dari pihak-pihak lain yang membantu funding pendanaan pada penelitian ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal problem set 13.1 ya. Kalian kerjakan contoh, nanti kita bahas bersama ya. Nomor 1, nomor 3. Oke, 2 nomor ya. Oke, silakan dikerjakan nomor 1 dan 3 di bukunya sendiri-sendiri ya, ditulis di buku. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, baiklah, kita koreksi bersama ya. Nomor 1 berapa jawabnya? Silakan tuliskan di kolom chat ya. Berapa jawaban nomor 1? Oke, silakan tuliskan di kolom chat. Nomor 1 jawabnya 14. Oke ya. Betul, nomor 1 14. Oke, kita bahas bersama ya. Bagi yang masih ragu-ragu menjawab ya, mungkin ada. Jadi kita bahas bersama. Nomor 1 14. Jadi di nomor 1 itu kita harus cari luasnya dulu ya. Luasnya dulu. Kalau kita lihat ini jarak ini ke sini. Ini ke sini ya, lebarnya ini 2 ya, 3 kurangi 1 kan 2. Ini ke sini juga 2, sehingga luasnya 4 ya. Kemudian yang ini 3 ke 4 1, 0 ke 2 selisihnya 2, jadi ini luasnya 2. Sehingga jawaban nomor 1 ya, cara menulisnya begini. Nanti kalian saya kasih catatan ini ya. Nulisnya begini, 2 ini kali
luasnya 4 ya. 4, kemudian ditambah 3 kali luasnya 2. Nah, 2-nya tulis ini. Sudah 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. Nah, di total jadi 14. Oke ya. Nah, ini jawabannya. Jadi ini masuk Riemann ya, sebenarnya masuk integral Riemann. Tapi untuk fungsi double. Nanti kita kerjakan soal-soal yang seperti ini ya. Jadi kalian jangan khawatir, kita masih punya soal yang banyak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke nomor 3 sekarang. Berapa jawaban nomor 3? Oke, silakan ditulis berapa jawaban nomor 3. Oke, ada yang jawab 12. Selain 12, apa ada? Oke, 12. Oke. Soalnya terlalu mudah kayaknya ya. Oke. Nah, kita coba kerjakan untuk soal nomor 3 ya. Ini luasnya kalau kita lihat yang pertama ya. Kalau kita lihat di sini jawaban kalian kan 12. Jadi kita hitung luas yang pertama. Oke. 3 kurang 1, 2 ya. Ini jaraknya 2. 2 kali 1, 2. Oke. 1 ini 2 kali 1, 2. Ini 4 kurang 3, 1. 1 kali 2, 2. Oke. Sehingga kalau dijumlah 2 kali ya, 2 ini kali 2 ini, terus bawah 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 6, 12. Jadi ini jawabnya adalah 12. 1, 2 ya, 12. Oke. Sudah banyak yang benar ya, benar menjawab 12. Oke. Kita lanjutkan lagi ke soal yang agak rumit ya, yang saya rasa ini terlalu mudah ini untuk kalian ya. Jadi kalian sudah mahir kayaknya ini. Oke, kita lanjutkan lagi yang agak rumit. Langsung lompat ya. Langsung lompat ke... Nah, ini dia. Soal nomor 9 dulu. Nah, oke, nomor 9 dulu. Kerjakan ini dulu ya. Oke, waktunya berapa? 3 menit ya. Kerjakan nomor 9. Bila sudah, tuliskan berapa jawaban nomor 9. Oke, 3 menit silakan dikerjakan. Ayo, berapa jawabannya untuk nomor 9 ya. Sudah masuk 168. Oke. Oke, masuk 168. Saya tanya caranya bagaimana? Bisa difotokan pekerjaannya di grup ya. Oke, saya buka akses ke grup WA. Baiklah. Tolong difotokan hasil pekerjaan dari Azarya Mulyono. Oke. Bisa difotokan, dikirim ke grup WA ya, Advance Calculus.
Silakan Azharia Mulyono dan David Satria. Oke, silakan difoto kemudian jawabnya ditaruh di grup. Belum tentu benar ya 168. Soal nomor 9 ini memang harus digambar ya. Jadi soal ini membahas tentang bagaimana kita memikirkan luasan ya beserta dengan aksesoris atribut yang ada di dalam luasan tersebut ya. Oke. Soal nomor 9 saya bahas ya. Jadi biar cepat. Ini sudah ada yang ngirim ke WhatsApp. Nanti kita cek ya. Oke. Oh, sudah ada di WhatsApp jawaban temannya. Oke. Untuk nomor 9 ya, saya kerjakan di sebelah mana ini yang kosong. Sini aja di sini. Oke ya, nomor 9 gini. Apa soalnya ini? Ada interval, jadi kalian harus ingat ya. Yang pertama ingat batas dulu ya. Yang pertama ingat batas ya. Jadi batas itu penting, yaitu X-nya 0,6, Y-nya sampai 4. Oke, kita ingat ya, X-nya sampai 6, Y-nya sampai 4. Oke, kita tarik garis, X-nya sampai 6, Y-nya sampai 4. Kita tarik garis di sini, jadi kita bisa gambar seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis ke kanan, seperti ini ya. Jadi X ini Y, oke ya. X Y. Kemudian X-nya ini Y ini. P adalah partisi dari R ya. P adalah partisi dari R, kemudian into 6 equal square. Jadi ada 6 kotak nanti ya. By the length X2 dan 4 dan Y2. Oke, kita gambar ya, X-nya 2, jadi X2, Y-nya 4, ya, X-nya 2, anggaplah di sini ya. Nah, sini ini angka 2, kemudian angka 4 itu di sini, angka 4, terus kemudian batas X-nya, batas X-nya 6. Nah, ini ada 6 di sini, tapi dia nggak sebutkan di soal ya, ini 6. Oke. Sehingga kita gambar, terus apa lagi batasnya? Y2 itu di sini. Ya, batas Y2 di sini. Oke, kita nulisnya gini aja dulu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada informasi into 6x square by the length X sama dengan 2, Y, X2, X4, dan Y2. Berarti X2 ini ada kotak ya, jadi dibatasi oleh X2, jadi ini kita tarik ke atas. Sampai batas Y dulu ya, Y-nya 2, nah ini satu kotak. Ya, kemudian X4 sama juga ya, satu kotak sampai X4. Kemudian nggak ada X6 ya, nggak ada X6, tapi batasnya 6, jadi kita tarik ke kanan.
Ya, kita tidak menabrak sampai melebihi 6. Ya, sudah ini ya. Kemudian kotaknya ada 3 ya, padahal di soal 6 ya ada 6. Berarti harus naik ke atas lah. Batas Y-nya kan 4. Batas Y-nya 4, padahal di sini baru 2. Nah, berarti kotaknya 6. Jadi ini naik lagi, di sini ada 4 ya. Jadi kotaknya 6. Ini ada kotak lagi. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini jadi tergambar sudah ada 6 ya. Kemudian yang ditanyakan soal approximate terhadap region kotak-kotak ini ya, by calculating corresponding Riemann sum, assume that ini are the center of 6 squares. Jadi ada center ya. Center itu apa ini? Nilai ini. Nah, ini rata-rata ya. Rata-rata X bar ya, rata-rata. Sehingga kita taruh di sini titik. Ini titik. Ini. Nah, akhirnya ketemulah titik di sini ya. Anggaplah ini titik. Yang pertama berarti koordinatnya berapa? F dalam kurung yang pertama ini 1,1. Kemudian F dalam kurung ini 3,1 ya. F dalam kurung 5,1. Nah, asalnya dari sini asalnya. Kemudian F dalam kurung ini 1,3 ya, ada lagi F dalam kurung 3,3. Kemudian F dalam kurung ini berapa ini? 5,3 ya. 5,3. Nah, sudah seperti ini. Ya, kemudian ini dijumlah ya, dijumlah. F11 berapa nilainya? Ya, masukkan ke sini. Masukkan ke situ, ke fungsi ya. Ya, ini fungsinya. Nah, masukkan ke sini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1 ketemu berapa? Ini dijumlah dulu ya, kalian jumlah hasilnya. Setelah dijumlah dikali dengan ini, kali dengan luas. Ya, luasnya berapa? Ya, mudah saja luas per kotak ya. Jadi 2 kali 2 ya. Ini kan 2 kali 2. Jadi 4 ya. Ini misal hasilnya A besar ya. A besar, maka luas per kotak itu 4. Ya, luasnya 4, maka semuanya adalah 4 kali A ya. Ini menjawab soal nomor 9 ya, nomor 9. Oke. Soal nomor 9 ini bisa kita pakai untuk nomor 11, 12 dan sampai habis nomor 14. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ya, silakan Dimas. Oke. Tes, apakah suara saya terdengar, Bapak? Iya. Oke, terdengar. Itu kan di soalnya sudah ditentukan ada senternya, Pak. Apabila kalau di soal itu tidak ada senternya, bagaimana, Bapak, menghitungnya? Apakah menggunakan luasnya saja, luas per kotaknya atau bagaimana? Oke. Sebenarnya X topi atau X bar itu adalah memang rata-rata X ya. Jadi memang dia center. Jadi kalau nggak disebutkan di soal are the center itu ya memang dia memang center karena dia X bar rata-rata dari X. Jadi X tidak bisa kita isi langsung 2 gitu nggak bisa karena rata-rata dari 2 sampai 0 adalah 1. Itu ya. Jadi soal ini sebenarnya penulisan kata are the center itu nggak perlu sebenarnya. Karena ya memang jelas X bar dan Y bar itu adalah center. Ya kata-kata ini nggak perlu ada sebenarnya. Sama seperti saya nyuruh Dimas, tolong naik ke atas. Kan ke atas itu nggak perlu disebutkan, naik itu jelas ke
atas ya. Coba kamu turun ke bawah. Nah, turun itu pasti ke bawah. Jadi ke bawahnya nggak usah disebutkan ya. Itu untuk perjelasan kata aja. Ya, Dimas ya. Oh, siap Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan. Saya ingin memberi satu soal ya, seperti biasa di kelas matematik. Kalau nggak ada soal kayaknya agak aneh ya. Oke. Satu apa dua ya? Satu aja ya, sudah malam ya. Oke, ada satu soal yang kalian kerjakan, yaitu soal ini atau yang lainnya. Bentar, saya cari yang bawah. Soalnya melanjutkan aja ini ya. Daripada yang bawah nanti kalian gambar lagi. Melanjutkan. Oh, ini aja sudah. Nomor problem 1520. Ya. Sketch the solid ya, whose volume is given by. Jadi gambar ya. Gambar. Jadi ini ya tugasnya, sketch. Kita akan kerjakan soal nomor 16 ya, dan 18, dua nomor aja kalau begitu ya, 18 dan 16. Oke, 16 dan 18 ini kalian kerjakan di buku ya, di gambar aja ya. Jadi tugasnya gambar aja ini di buku, kemudian setelah itu dikirimkan ke classroom ya. Setelah ini saya akan buka classroom, kalian bisa mengirimkan ini ke classroom ya, mengirimkan ini ke classroom. Oke, kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan demo ya. Jadi kelompok yang kemarin ya, kelompok janin ya, kelompok janin yang kemarin itu melanjutkan pekerjaan dengan menghitung berat badan orang atau mahasiswa yang berdiri di depan kamera. Itu langsung prediksi berat badannya muncul. Jadi nanti saya mau coba ngetesnya adalah kita ambil acak orang, suruh aja berdiri di situ, berat badannya mirip atau tidak ya. Itu kita akan demo di minggu depan ya, demo di minggu depan. Kalau waktu buatnya tidak nututi waktunya, ya sudah minggu depan kita kerjakan di kelas bersama-sama dengan bawa komputer masing-masing. Oke, 16 dan 18 ya. 16 dan 18 bisa dikerjakan sekarang, kemudian dikumpulkan classroom. Saya classroom saya tutup jam 9:10 ya. Oke. Selamat mengerjakan dua nomor ini. Kita ketemu di classroom sampai saya tutup jam 9:10 ya. Oke. Kita akhiri, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.